Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Soraya dengan NIM D1B224021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas farmakologi dasar mengenai sediaan tablet. Nah, apa sih itu tablet? Tablet adalah sediaan padat rempah yang terdiri dari satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat pengisi yang berbentuk bulat, pipi, silinder yang permukaannya rata atau cembung, yang dibuat dengan metode KEMPA dan dikonsumsi secara oral. Nah, contoh obat tablet yang saya ambil yaitu obat simvastatin. Nah, simvastatin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Farmakodinamik simvastatin melibatkan penghambatan enzim HMG CoA reduktase yang berperan dalam sintesis kolesterol di hati. Nah, adapun mekanisme kerjanya, yang pertama yaitu simvastatin menghambat enzim HMG CoA reduktase sehingga mengurangi sintesis kolesterol di hati. Kedua, penurunan sintesis kolesterol menyebabkan peningkatan ekspresi reseptor LDL pada permukaan sel hati. Yang ketiga, reseptor LDL kemudian mengikat dan menghilangkan LDL atau kolesterol jahat dan sirkulasi darah. Nah, kemudian ada efek farmakodinamik, yaitu yang pertama, penurunan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Yang kedua, peningkatan kadar HDL atau kolesterol baik dalam darah. Dan yang ketiga, pengurangan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Nah, selanjutnya, cara simvastatin bekerja di dalam tubuh atau farmakokinetik dari simvastatin. Nah, cara simvastatin bekerja di dalam tubuh yaitu melalui proses yang disebut ATME, yaitu absorpsi, distribusi, substitusi, dan ekskresi. Nah, yang pertama yaitu absorpsi atau penyerapan, di mana dimulai dari mulut, lambung, usus halus, kemudian ke hati. Nah, simvastatin diminum dan diserap di usus. Tapi sebelum masuk ke darah, sebagian besar langsung diproses oleh hati atau efek lintas pertamanya yaitu di hati. Nah, yang kedua yaitu distribusi atau penyebaran, di mana dari darah kemudian ke jaringan tubuh terutama di hati. Nah, simvastatin terikat kuat pada protein plasma, terutama albumin. Simvastatin didistribusikan ke berbagai daerah jaringan tubuh, termasuk hati, yang merupakan target utama dari obat simvastatin ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, metabolisme, di mana simvastatin dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 di hati menjadi metabolit aktif dan tidak aktif. Nah, obat aktif ini kemudian menghambat pembentukan kolesterol. Nah, yang terakhir atau keempat, ekskresi atau pengeluaran, di mana dari hati, empedu, usus, kemudian keluar lewat feses, sedikit keluar melewati ginjal lalu ke urin. Setelah selesai bekerja, obat dibuang terutama lewat kotoran, sebagian kecil lewat air seni. Nah, dengan demikian, simvastatin mengalami proses ATME yang kompleks dengan metabolisme di hati yang signifikan dan ekspresi melalui feses dan urin. Nah, selanjutnya yaitu efek toksik simvastatin. Meski umumnya aman bila digunakan sesuai dosis, simvastatin dapat menimbulkan beberapa efek toksik, terutama pada penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi. Nah, efek toksik yang ditimbulkan pada simvastatin yang pertama yaitu hepatotoksisitas atau kerusakan hati, yang kedua miotoksisitas atau kerusakan otot, yang ketiga gangguan ginjal, 4 efek pada sistem saraf atau jarang, 5 efek gastrointestinal. Nah, jika pengguna mengalami nyeri otot yang tidak biasa, kelelahan berat, atau tanda-tanda masalah hati, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Penggunaan simvastatin sebaiknya selalu diawasi secara medis, terutama jika dikombinasikan dengan obat lainnya. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu simvastatin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dengan proses ATME yang kompleks, simvastatin dapat ditoleransi dengan baik dan aman digunakan bila sesuai dengan dosis. Jika digunakan dengan dosis yang berlebih dan tanpa pengawasan dokter, dapat menimbulkan efek toksik yang tidak diinginkan. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya atas nama Yulia Aurelia Melanggaru akan membahas tentang sediaan suspensi. Berikutnya, apa itu suspensi? Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau dengan kata lain campuran heterogen yang terdiri dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Ciri-ciri suspensi yaitu yang pertama, partikel tidak larut tapi terdispersi merata. Yang kedua, perlu dikocok sebelum digunakan agar homogen, dan yang ketiga, digunakan untuk sediaan oral, topikal, dan parenteral. Berikutnya, keuntungan dan kerugian suspensi. Keuntungannya yang pertama, cocok untuk pasien yang sulit menelan tablet seperti anak-anak dan lansia. Yang kedua, bisa menutupi rasa tidak enak dari zat aktif. Yang ketiga, dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak stabil dalam larutan. Kerugiannya yang pertama, harus dikocok sebelum digunakan agar homogen. Yang kedua, stabilitas fisik bisa terganggu, pengendapan atau caking. Yang ketiga, dosis mungkin tidak konsisten jika tidak dikocok dengan benar. Dan yang keempat, penyimpanan lebih rumit. Berikutnya, contoh obat sediaan suspensi ada metronidazol benzoat. Metronidazol adalah antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ tubuh, termasuk di saluran pencernaan, paru-paru, darah, saluran kemih, hingga kelamin. Obat ini juga bisa digunakan untuk menangani infeksi parasit tertentu seperti trichomoniasis atau amebiasis. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakodinamik, metronidazol masuk secara difusi pasif ke dalam membran sel organisme patogen, kemudian teraktivasi di dalam sitoplasma organisme patogen. Metronidazol akan bereduksi dan terjadi perubahan molekul, sehingga tercipta gradien konsentrasi yang mencetuskan transfer obat intraseluler dan pembentukan radikal bebas yang bersifat sitotoksik. Radikal bebas dan molekul metronidazol yang telah tereduksi akan berinteraksi dengan deoksiribonukleik asid atau DNA, organisme patogen, dan menghambat sintesis proteinnya. Proses ini merusak untai dan struktur heliks DNA atau degradasi DNA yang akhirnya menyebabkan kematian sel organisme patogen tersebut. Yang berikutnya, farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Metronidazol diabsorpsi dengan cepat di gastrointestinal. Konsentrasi puncak dalam plasma Cmax terjadi dalam 1-2 jam untuk sediaan oral, 20 menit untuk sediaan intravena, 5-12 jam untuk sediaan rektal, dan 8 jam untuk sediaan gel intravagina. Besarnya Cmax proporsional terhadap dosis obat yang diberikan. Bioavailabilitas metronidazol sebesar 80% untuk sediaan oral. Bioavailabilitas dilaporkan sebesar 60-80% untuk sediaan rektal, 20-25% untuk sediaan ovula, dan 56% untuk gel intravagina. Yang kedua, distribusi. Metronidazol terdistribusi secara luas ke dalam cairan dan jaringan tubuh, termasuk cairan empedu, saliva, air susu ibu, plasenta, cairan semen, dan cairan cerebrospinal, dengan konsentrasi setara konsentrasi obat dalam plasma. Metronidazol terikat pada protein plasma sebesar kurang dari 20%, volume terdistribusi sebesar 0,51 hingga 1,1 liter per kilogram, yaitu 60-100% konsentrasi plasma di jaringan tubuh. Yang ketiga, metabolisme. Metronidazol terutama di metabolisme di hati melalui proses hidroksilasi, side oxidation, dan glukuronidasi menjadi metabolit hidroksil aktif dan metabolit lain. Yang keempat, ekskresi. Metronidazol dieliminasi ke dalam urin sebanyak 60-80% dan sisanya ke dalam feses 6-15%. Studi menunjukkan bahwa 20% metronidazol tereliminasi sebagai obat yang tidak berubah, sedangkan sisanya sebagai metabolit. Waktu paruh eliminasi metronidazol pada orang dewasa sekitar 8 jam atau dapat lebih lama pada pasien dengan kerusakan hati. Waktu paruh eliminasi metronidazol pada neonatus dapat mencapai 25-75 jam.
total clearance metronidazole dari serum sekitar 2,1 sampai 6,4 liter per jam per kilogram dengan renal clearance sebesar 10 mili per menit per 1,73 meter kuadrat. Efek toksik dari metronidazole. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan metronidazole adalah mual atau muntah, sakit perut, sembelit atau justru diare, rasa seperti logam di mulut, hilang nafsu makan, pusing atau sakit kepala. Sekian pembahasan tentang sediaan suspensi dari saya. Perkenalkan, nama saya Wilda Mufida. Di sini saya akan membahas tentang suppositoria dan sediaan obatnya itu adalah obat Microlax. Baik, selanjutnya adalah definisi suppositoria. Suppositoria Microlax adalah sediaan obat padat yang berbentuk kecil yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rektum dan akan melebur atau melarut pada suhu tubuh untuk memberikan efek lokal maupun sistemik. Baik, selanjutnya adapun farmakokinetik. Karena Microlax bekerja secara lokal di usus besar atau rektum, farmakokinetiknya berbeda dari obat yang diserap sistemik. Namun, penjelasan berikut mencakup cara kerja dan bagaimana komponennya bekerja secara lokal. Baik, cara kerja yang pertama itu adalah absorpsi, yaitu tidak diserap secara sistemik secara signifikan. Bahan aktif bekerja secara lokal di rektum. Sorbitol dan natrium sitrat menarik air ke lumen usus melalui mekanisme osmotik. Natrium laurin sulfoasetat bekerja sebagai sulfaktan membantu melunakkan feses. Yang kedua adalah distribusi. Karena efeknya lokal, tidak terjadi distribusi sistemik yang bermakna. Baik, yang ketiga adalah metabolisme. Tidak dimetabolisme oleh hati atau jaringan tubuh lainnya karena tidak masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Baik, selanjutnya adalah ekskresi. Dikeluarkan bersama dengan feses dalam waktu singkat, biasanya itu 5-15 menit setelah penggunaannya. Baik, selanjutnya adalah efek toksiknya. Di sini saya memberikan 5 contoh efek toksiknya. Yang pertama itu iritasi rektal dan dubur. Maksudnya itu sensasi terbakar, nyeri atau tidak kenyamanan lokal setelah penggunaan. Yang kedua, jika digunakan terlalu sering atau berlebihan dapat menyebabkan diare yang bisa berujung pada dehidrasi dan tidak keseimbangan elektrolit, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang ketiga, ketergantungan usus atau laxative dependency. Penggunaan jangka panjang dapat membuat tubuh bergantung pada laxatif untuk buang air besar, menyebabkan konspirasi kronis jika dihentikan. Yang keempat, reaksi alergi atau arang. Contohnya itu gatal, ruam, bengkak, atau bahkan reaksi anafilaksis atau sangat jarang. Yang kelima, perforasi rektum. Sangat jarang dan umumnya karena kesalahan penggunaan. Maksudnya bisa terjadi jika aplikator dimasukkan dengan paksa atau terlalu dalam, terutama pada bayi atau pasien dengan kondisi medis tertentu. Baik, itulah penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dengan NIM D1B2240009 dari program studi D3 Farmasi Angkatan 2024. Saya akan membahas mengenai tugas farmakologi dasar, yaitu sediaan kapsul. Pengertian sediaan kapsul. Kapsul merupakan sediaan obat padat dikemas ke dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras maupun lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi
dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Kapsul dapat berisi bubuk, granul, atau bentuk padat lainnya. Adapun jenis-jenis sediaan kapsul, yaitu yang pertama, kapsul keras. Kapsul jenis ini terdiri atas bagian badan kapsul, bodi, dan penutup cap yang terbuat dari metil selulosa, gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Bagian penutup harus dapat menyelubungi bagian badan kapsul secara tepat dan rapat, sehingga bahan obat dan bahan tambahan di dalamnya tidak mudah keluar atau tumpah. Kapsul keras ditujukan untuk kapsul yang diisi oleh bahan-bahan dalam bentuk kering, berupa bahan padat, serbuk, atau granul, dan penggunaannya secara peroral. Bahan dasar penyusun cangkang kapsul keras terdiri dari gelatin, gula sebagai pengeras, dan air sekitar 10-15%. Yang kedua, kapsul lunak. Kapsul lunak adalah kapsul dengan satu kesatuan berbentuk globula. Lunak terbuat dari gelatin yang bentuknya lebih lunak dibandingkan kapsul keras. Kapsul lunak biasanya berisi cairan, suspensi, pasta, ataupun serbuk kering. Cangkang kapsul lunak bersifat plastis karena adanya penambahan gliserin, propilen glikol, sorbitol, atau bahan poliol lainnya. Cangkang kapsul lunak mengandung pewarna, bahan opak atau pemburam, pengharum, pengawet, sukrosa 5% sebagai pemanis dan penyalut enterik. Adapun keuntungan sediaan kapsul, yang pertama, memiliki bentuk yang menarik dan mudah dibawa. Kedua, cangkang kapsul tidak mempunyai rasa, sehingga dapat menutupi rasa bahan obat yang pahit dan bau yang tidak menyenangkan. Ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur dalam saluran cerna, sehingga bahan obat lebih cepat untuk diabsorpsi. Keempat, dalam penulisan resep, dokter dapat melakukan kombinasi beberapa bahan obat dengan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Kerugian sediaan kapsul. Yang pertama, sediaan kapsul tidak bisa dibagi-bagi, misalnya dibagi 1/2 kapsul. Kedua, tidak bisa digunakan untuk balita dan pasien yang kesulitan untuk menelan. Ketiga, tidak bisa digunakan untuk bahan obat yang bersifat higroskopis atau mudah mencair. Keempat, tidak bisa digunakan untuk bahan obat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Adapun contoh obat sediaan kapsul yaitu obat omeprazol. Kita di sini akan membahas mengenai farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik atau ADME, dan efek toksik obat omeprazol. Farmakologi omeprazol. Farmakologi omeprazol adalah sebagai penghambat pompa proton pump inhibitor atau PPI. Hambatan pompa proton oleh omeprazol akan menghasilkan hambatan sekresi asam lambung yang bersifat irreversibel. Pemberian omeprazol oral akan diabsorpsi di usus halus yang kemudian didegradasi oleh enzim hepar, terutama oleh enzim CYP2C19. Farmakodinamika omeprazol. Farmakodinamik omeprazol merupakan penghambat pompa proton yang bekerja menghambat produksi asam lambung pada tahap akhir, yaitu menghambat pompa ATP, H+ atau K+ sel parietal yang mensekresi asam. Omeprazol memerlukan hidrogen ion yang terkonsentrasi tinggi untuk dapat diaktifasi sebelum berikatan dengan pompa proton. Farmakokinetika omeprazol atau biasa disebut dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, di mana absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah, distribusi yaitu transfer obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh, metabolisme
yaitu proses mengubah obat agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi, yaitu pembuangan obat dari tubuh. Pertama, absorpsi. Omeprazol memiliki waktu kerja yang cepat dengan bioavailabilitas 30-40% jika diberikan secara oral. Efek penghambatan asam terjadi dalam waktu 1 jam setelah pemberian. Omeprazol mencapai efek maksimum dalam waktu rata-rata 2 jam atau 0,5-3,5 jam dan bertahan sampai waktu 72 jam. Kemudian diikuti dengan aktivitas basal kembali dalam waktu 3-5 hari. Kedua, distribusi. Omeprazol memiliki ikatan protein yang besar, yaitu sekitar 95%, dengan volume distribusi sekitar 0,39 liter per kilogram. Omeprazol terdistribusi ke jaringan utama sel parietal lambung. Omeprazol juga dapat masuk ke air susu ibu. Ketiga, metabolisme. Omeprazol dimetabolisme secara cepat oleh enzim sitokrom P45 hepar, terutama melalui CYP2C19 dengan hasil metabolitnya hidroksiomeprazol. Pasien yang memiliki metabolisme lambat, slow metabolizer atau kekurangan enzim CYP2C19 dan diberikan omeprazol memiliki konsentrasi plasma yang lebih meningkat 5 kali lipat dibandingkan dengan pasien dengan metabolisme normal. Keempat, ekskresi. Ekskresi metabolit omeprazol terutama melalui urin dan sisanya melalui feses atau bile. Omeprazol memiliki waktu paruh yang pendek, sekitar 30 menit sampai 1 jam pada pasien tanpa gangguan fungsi organ. Sedangkan pada pasien dengan gangguan fungsi organ hati memiliki waktu paruh yang lebih lama, yaitu 3 jam. Adapun efek toksik omeprazol, efek samping ringan termasuk mual, sakit kepala, dan diare. Penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan kekurangan magnesium, anemia defisiensi B12, osteoporosis, dan risiko infeksi usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna dengan NIM DIP 224013. Praisin sirup bermanfaat untuk meredakan demam dan nyeri termasuk sakit gigi. Paracetamol bekerja pada pusat pengaturan suhu di otak sehingga penurunan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin sehingga bisa meredakan nyeri. Golongan obat ini termasuk dalam obat bebas. Efek samping sirup. Jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan, kandungan paracetamol di dalam obat ini umumnya jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika digunakan secara berlebihan, dapat muncul beberapa efek samping. Ada beberapa efek samping yaitu sakit kepala, sulit tidur, lemas, mual atau muntah, urin berwarna gelap, perut bagian atas terasa sakit, mata dan kulit menjadi kuning. Interaksi sirup. Kandungan paracetamol di dalam praisin sirup dapat menimbulkan interaksi jika digunakan dengan obat lain. Berikut ini ada beberapa interaksi yang dapat terjadi. Yang pertama, peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin. Yang kedua, penurunan kadar paracetamol dalam darah jika digunakan bersama carbamazepin dan lain-lain dan obat lain. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya efek samping obat busulfan. Yang keempat, peningkatan penyerapan paracetamol jika digunakan dengan domerdon dan obat lain. Yang kelima, peningkatan risiko terjadinya kerusakan hati jika digunakan dengan isoniazid. ADME sangat penting dalam pengembangan obat karena mempengaruhi efektivitas dan keamanan suatu obat. Misalnya, jika obat tidak diserap dengan baik,
maka tidak akan mencapai konsentrasi yang cukup dalam aliran darah untuk memberikan efek terapi yang diinginkan. Demikian pula, metabolisme yang terlalu cepat dapat mengurangi durasi aksi obat atau menghasilkan metabolit yang beracun. Farmakodinamika sirup, yaitu studi tentang bagaimana sirup mempengaruhi tubuh, terutama bagaimana zat aktif dalam sirup berinteraksi dengan reseptor dan mekanisme fisiologis di tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Farmakokinetik yaitu sebagai suatu bidang berupaya meringkas pergerakan obat ke seluruh tubuh dan tindakan tubuh terhadap obat tersebut. Dengan menggunakan istilah, teori, dan persamaan di atas, praktis dapat memperkirakan lokasi dan konsentrasi obat di berbagai area tubuh dengan lebih baik. Toksitas adalah kondisi yang berbahaya atau digambarkan sebagai kemampuan obat untuk meracuni tubuh. Contoh termasuk hipoglikemia berat dan atau kematian akibat overdosis insulin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Lestari Sukma akan mempresentasikan bentuk kesediaan salivitasid. Pendahuluan yang pertama itu, vitasid adalah sediaan tropikal yang mengandung asam tritinoat, digunakan untuk mengobati jerat vulgaris, tersedia dalam bentuk salep atau krim dengan konsentrasi 0,25% dan 0,5% dan 0,1%. Golongan tritinoat turunan vitamin A. Lanjutannya itu ada bentuk sedang salep berbasis minyak. Keunggulan salep itu melembabkan kulit kering, membersihkan efek oklusif, meningkatkan penetrasi obat. Cara penggunaannya itu dioleskan tipis-tipis pada kulit berjauhan 1 hari sehari malam hari. Rumusan masalahnya itu: 1. Mengetahui ADM salivitasid, yang kedua mengetahui farmakokinetik salivitasid, yang ketiga untuk mengetahui farmakodinamika salivitasid, yang keempat untuk mengetahui efek toksik salivitasid. Yang pertama itu absorpsi, diserap secara minimal lewat kulit utuh. Penyerapan meningkatkan jika kulit rusak atau terkena sinar UV. Distribusi itu setelah diserap tritinoid distribusi dalam jaringan kulit dan sedikit ke sistemik. Metabolisme itu di hati menjadi metabolit tidak aktif. Ekskresi diakresikan melalui urin dan empedu. Farmakokinetik salivitasid onset dalam beberapa minggu, umumnya 2-4 minggu. Bioavailabilitas sistemik sangat rendah bila digunakan topikal. Waktu paruh tidak signifikan secara sistemik, lebih relevan untuk bentuk oral. Farmakodinamika salivitasid, yang pertama itu tritinoid bekerja dengan merangsang pergantian sel kulit, yang kedua itu mengurangi pembentukan komedo, yang ketiga antiinflamasi ringan, yang kedua itu ikatan dengan reseptor tritinoid di sel, modulasi ekskresi gen yang mengontrol proliferasi sel. Efek toksik dan efek samping salivitasid, yang pertama itu efek lokal, iritasi kulit, kemerahan, pengelupasan, rasa terbakar. Fotosensitivitas sensitif terhadap sinar matahari. Efek samping risiko teratogenik bila diserap sistemik dalam jumlah signifikan terhadap ibu hamil. Kontraindikasi kehamilan, kulit sangat sensitif. Kesimpulannya itu, vitasid tritinoid efektif untuk terapi jerawat tropikal, bekerja secara lokal dengan penyerapan sistemik minimal. Farmakokinetik sistemik tidak signifikan dalam penggunaan normal. Perlu perhatikan terhadap iritasi kulit dan fotosensitivitas.